seorang anak yang soleh disebutkan di dalam Quran itu wa kana abuhuma shaliha, dan ada kedua orang tuanya itu orang tua yang soleh gitu. Memang ada sih orang tua yang dalam tanda petik kurang soleh tapi anaknya jadi soleh, ada. Tapi itu kan sedikit, jumlahnya sedikit gitu. Bisa ditemukan ya jarang lah. Rata-rata kalau anaknya anaknya soleh, maka bisa dilihat orang tuanya. Biasanya orang tuanya soleh. Tapi tidak setiap orang tua soleh kemudian anaknya jadi soleh. Belum tentu juga gitu. Tapi anak yang soleh biasanya lahir dari orang tua yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita menemani lagi sore menuju bukbernya teman-teman semua. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa selepas Ramadan nanti. Alhamdulillah masih bersama Ustadz Samsam di studio Teman Hijrah dan kita akan melanjutkan obrolan-obrolan seru yang penuh dengan faedah tentunya. Masya Allah Ustaz nih, kita udah berapa episode ya Ustaz ya? Banyak ya. Udah banyak banget episode ya, kurang lebih sekitar puluhan episode teman-teman menemani sorenya teman-teman bersama Teman Hijrah. Mudah-mudahan tayangan-tayangan dari Teman Hijrah senantiasa memberikan ilmu, memberikan manfaat, memberikan motivasi dan tentunya juga semangat untuk kita semua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan lagi obrolan-obrolan santai kita Ustaz ya. Masyaallah kita semangat lah. Meskipun saum ya, ini ngobrol terus nih teman-teman, perlu minum. Nanti maghrib minum. Nanti maghrib insyaallah ya. Nah baik, hari ini kita akan ngobrolin tentang ihsan tapi ihsannya adalah kepada orang tua gitu ya. Karena tadi sebelum video-video sebelumnya juga kita pernah ngebahas tentang ihsan gitu ya. Juga kita ngebahas tentang silaturahmi, mudik dan lain sebagainya misalnya. Nah kan sekarang mungkin ada sebagian di antara teman-teman kita juga yang belum bisa mudik gitu saja, tidak bisa bertemu dengan orang tua. Nah, tapi kita akan coba ngebahas tentang ihsan kepada orang tua, bagaimana seharusnya kita mungkin memperlakukan orang tua kita saja, baik ketika kita bisa mudik ataupun kita nggak bisa mudik, ketika kita bersama orang tua ataupun ketika kita jauh dengan orang tua. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua kita? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan kepada kita setelah mentauhidkan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, maka kalimat berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu ya. Kenapa harus berbuat baik? Ketika satu ketika Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat ya, ayyul a'mal afdal, apa amalan yang paling utama? Maka kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Summa kemudian apa lagi? Kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Summa kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Nah yang kedua ini, berbuat baik pada orang tua ini kan sebetulnya kapanpun dan dimanapun ya. Bahkan bukan hanya khusus di bulan Ramadan, bahkan di 11 bulan, di 12 bulan, selama 1 tahun itu kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua ya. Hatta orang yang paling kita hormati kan dalam kehidupan ini salah satunya adalah orang tua. Betul. Bahkan orang yang harus kita cintai setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua kita ya. Terutama ketika seseorang pernah bertanya kepada Nabi, kepada siapa aku harus berbuat baik wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, ummuka, kepada ibumu. Kemudian orang ini nanya lagi, terus kepada siapa wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali, ummuka, ibumu gitu. Nah, pas pertanyaan keempat, baru kemudian Nabi menjawab summa abuka, kemudian kepada ayahmu. Artinya memang memuliakan orang tua ya. Berbuat baik kepada orang tua ini sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam ya, dalam ajaran kita ya. Bahkan ada seseorang yang dipuji oleh Nabi tapi Nabi gak pernah ketemu dengan dia. Siapa? Uwais al-Qarni ya. Kenapa? Karena dia membawa orang tuanya haji dari Yaman ke Mekah dengan cara berjalan kaki gitu.
Ini kisahnya Uwais Al-Qarni ini adalah manusia yang tidak viral di bumi, tapi viral di langit. Masya Allah kan, ketika kematiannya Uwais itu apa Ustaz? Arsy Allah bergetar saja. Iya. Kenapa salah satu kuncinya rahasianya kan baktinya dia kepada orang tua. Iya. Bahkan ya itu tadi Masya Allah ya, Uwais itu namanya orang tuh nggak kenal gitu ya. Siapa ya Uwais Al-Qarni gitu di Yaman, tapi Masya Allah Rasul aja yang nggak pernah ketemu. Tahu gitu. Berita gembiranya sudah sampai ke langit ya Masya Allah. Nah Ustaz, berkaitan dengan ihsan kepada orang tua. Nah, kalau orang tua kita masih hidup, kita mungkin bisa langsung bakti kepada mereka ya Ustaz ya. Kita bisa ya membahagiakan mereka tentunya dengan apa yang kita miliki Ustaz ya. Nah kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita itu bersikap ihsan kepada orang tua yang sudah meninggal Ustaz? Ya tentu berbuat ihsan kepada orang tua yang sudah meninggal ada beberapa cara ya. Kalau kata Nabi kan idza matal insan, ya idza mata ibnu Adam, ya apabila anak Adam atau manusia ini mati, meninggal, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya akan terputus illa min thalath, kecuali 3 hal ya. 1 shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat gitu kan, awaladin salihin yadulah, atau anak salih yang mendoakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita meninggal. Selain mendoakan tentu kewajiban ya. Kita doakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa lain, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, atau doa yang lainnya. Yang lain juga apa? Yang lain adalah membayarkan misalkan kewajiban kita pada orang tua yang sudah meninggal. Kalau dia punya hutang, maka membayarkan hutang-hutangnya. Kalau dia misalkan mau pergi haji, ya belum sempat pergi haji tapi sudah niat, sudah ada ini, maka kita menghajikan orang tua kita, boleh. Bahkan menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita, ya, menyambung kebaikan dengan keluarga yang tidak pernah menyambung tali silaturahim, kita sambung kebaikan dengan mereka gitu. Dan berziarah atau mengunjungi sahabat, teman dekat orang tua kita. Nah, ini diantara amal bakti kita kepada orang tua kita gitu. Setelah orang tua kita meninggal ya. Jadi banyak sekali ya, tentu selain mendoakan ya. Mendoakan kan sudah menjadi kewajiban buat kita sebagai anak, mendoakan kebaikan buat orang tua kita, mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Tapi di sisi lain ada kewajiban-kewajiban lain ya. Ya, siapa tahu ada teman orang tua, ya kita datengin, kita silaturahim ya, kita berkabar dan seterusnya, sampaikan bahwa saya ini anaknya gitu. Betul. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya ini tadi kan kalau mendoakan orang tua jelas itu ya. Ya kita khususkan mendoakan bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi bisa nggak Ustaz, ketika kita meniatkan amal-amal kita juga menjadi amal untuk orang tua kita. Misalnya ya kita sedekah, ya Allah mudah-mudahan sedekah ini juga menjadi sedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh ya, dikiaskan dengan amalan-amalan haji ya, kayak bersedekah ya, itu dibolehkan. Untuk apa? Untuk ini juga pahalanya saya hadiahkan buat orang tua kita. Nah, menghadiahkan pahala untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu dibolehkan, apalagi orang tua kan hubungan paling dekat setelah kita dengan pasangan kita, istri dengan suami, suami dengan istrinya, adalah kita dengan orang tua kita. Itu yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Nah, sama ini Ustaz, apakah ketika kita misalnya gini, kita nggak meniatkan pahala itu misalnya untuk orang tua kita, tapi ketika kita menjadi anak yang soleh, kita taat kepada Allah, ada dampaknya nggak Ustaz kepada orang tua yang kita? Oh jelas, yang sudah meninggal. Jelas, kan kita soleh itu peran yang paling besar ada pengaruh orang tua kan. Ya kita menjadi anak soleh, jelas orang tua juga dapat bagiannya. Ya, maka kan kenapa di hadis tadi disebutkan awwaladin salihin yad'ulah. Ya, seorang anak yang soleh disebutkan di dalam Quran itu wa kana abuhuma salihah, dan ada kedua orang tuanya itu orang tua yang soleh gitu. Memang ada sih orang tua yang dalam tanda petik kurang soleh tapi anaknya jadi soleh, ada. Tapi itu kan sedikit, jumlahnya sedikit gitu, bisa ditemukan ya jarang lah. Rata-rata kalau anaknya soleh, maka bisa dilihat orang tuanya. Biasanya orang tuanya soleh. Tapi tidak setiap orang tua soleh kemudian anaknya jadi soleh, belum tentu juga gitu. Tapi anak yang soleh biasanya lahir dari orang tua yang
yang soleh gitu ya. Jadi memang salah satu cara membalas bakti kita kepada orang tua itu adalah dengan menjadi anak yang soleh gitu ya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka menjadi soleh itu sudah menjadi hal yang mutlak misalnya bagi kita, karena kesolehan kita lah yang akan membawa orang tua kita ke dalam kebaikan, baik ketika di alam kubur maupun nanti ketika di akhirat misalnya. Masya Allah. Itu teman-teman, Masya Allah banget. Makanya jadi anak yang solih, jadi anak yang dekat dengan Allah, dan selalu doakan orang-orang tua kita, baik itu orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal, karena itu adalah cara terbaik kita untuk membalas apa yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Baik Ustadz, mungkin itu, walaupun sebenarnya banyak sekali bahasan-bahasan tentang orang tua ya, karena nggak akan ada habisnya ketika kita mengupas tentang birrul walidain ya Ustadz ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu deh untuk ngobrolan kali ini. Kita nanti akan bahas lagi tentang orang tua di lain kesempatan tentunya, dan insya Allah akan sangat menarik teman-teman semua. Oke, kita cukupkan untuk ngobrol santai kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.